Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu penulisan laporan formal. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lisna, yang kedua ada Denny, yang ketiga ada Rima, yang keempat ada Muhammad Firas, dan yang terakhir saya sendiri Pandu Habib Anugrah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada Denny, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penulisan laporan formal. Laporan formal adalah kertas yang menjelaskan hasil dan temuan dari beberapa percobaan atau proyek penelitian. Laporan harus ditulis sesuai dengan gaya ilmiah formal dalam cara singkat dan koheren. Laporan resmi ini ditandai dengan penggunaan kalimat singkat dan bahasa Inggris sederhana. Hal ini dicatat untuk fakta bahwa laporan harus dapat diakses bahkan untuk orang dengan miskin bahasa Inggris. Laporan resmi benar ditulis harus memberikan pembaca pemahaman yang lengkap dari percobaan. Oleh karena itu, hanya fakta dan informasi yang objektif harus disajikan tanpa penyimpangan liris. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan sesuatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Yang kedua, materi mengenai kegunaan penulisan laporan formal. Kegunaan penulisan laporan formal yang pertama adalah untuk pelaporan yang digunakan bawahan kepada atasan. Yang kedua, acuan studi kuantitatif atau teks lainnya, kecuali Anda mendokumentasikan metode pengukuran secara detail. Anda tidak bisa menilai angka. Juga salah satu alasan utama untuk mengukur patokan adalah untuk mengukurnya lagi nanti dan membandingkan. Untuk melakukannya, Anda perlu tahu segala sesuatu tentang studi asli. Yang ketiga, penelitian kompetitif. Bila Anda menguji sampel yang luas dari alternatif desain, pelajaran yang dihasilkan biasanya sangat mendasar dan menarik, bahwa mereka menjamin sebuah laporan lengkap dengan banyak screenshot dan mendalam analisis. Yang keempat, studi lapangan. Kebanyakan organisasi jarang melakukan studi di lokasi pelanggan. Ketika mereka melakukannya, temuan pantas laporan arsip yang dapat digunakan selama bertahun-tahun. Juga studi lapangan biasanya menghasilkan wawasan penting yang terlalu kompleks untuk dijelaskan secara cepat menulis. Dan yang terakhir, konsultasi proyek. Ketika Anda menyewa konsultan mahal untuk mengevaluasi pengalaman pengguna Anda harus susun wawasan yang dihasilkan untuk waktu yang lama, untuk waktu yang akan datang. Perspektif luar hanya berharga, namun jika ia tetap di dalam sekali konsultan telah hilang. Untuk memastikan hal ini, Anda memerlukan laporan yang baik, wawasan, dan komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima. Selanjutnya, mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional maupun analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Anda harus menentukan beberapa pertanyaan, kemudian atas pertanyaan tersebut akan membantu Anda dalam melakukan investigasi terhadap isi laporan yang Anda buat. Yang pertama, membuat pertanyaan yang tepat. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan atas pembuatan laporan telah ditetapkan
orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Maka perlunya mempertahankan apa tujuan laporan dibuat sebelum melakukan investigasi lebih jauh. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan pembuka, pembuat laporan haruslah mengembangkan pertanyaan tertulis secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Kemudian perlu melakukan cek ulang atas pertanyaan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Selanjutnya, kerangka untuk analisis. Setelah mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, dapat mulai melakukan penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus atau factoring. Penelitian juga memerlukan kerangka outline untuk keperluan analisis yang memungkinkan memecahkan masalah, akan tetapi membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Yang pertama, mengembangkan struktur yang logis. Tugas informasional. Suatu studi mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran, umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik. Dapat disusun dalam berbagai cara urutan tingkat kepentingan. Yang pertama secara berurut, kedua secara kronologis, ketiga menurut ruang tempatnya, keempat menurut geografis, dan kelima menurut kategori. Selanjutnya, tugas analitikal. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum yang digunakan dalam analitikal. Yang kedua, aturan pembagian. Pembagian ide ke dalam suatu komponen. Berikut ini adalah beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide. Yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan suatu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang keempat, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Ketiga, menyusun kerangka pembuka. Kerangka pembuka atau preliminary outline memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi. Kerangka sangat diperlukan jika yang pertama, Anda merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Yang kedua, investigasi Anda akan semakin luas dan akan mencakup sumber dan jenis datanya. Dan yang terakhir, Anda tahu dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta melakukan riset akan melakukan revisi selama kegiatan investigasi Anda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pandu. Baiklah, terima kasih Saudari Rima. Saya akan menjelaskan materi tentang menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan membuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika Anda menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang Anda gunakan. Jika Anda melakukan studi formal,
rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, sebuah proposal atau usulan memerlukan rencana kerja secara rinci sebagai dasar kontrak. Jika usulan diterima, suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada maksud dan skop atau ruang lingkup atas investigasi Anda. Yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas atau sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang, atau data yang tersedia. Yang keempat, telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan, atau siapa yang bertanggung jawab dan kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Lanjut. Melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatikan Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Apabila Anda melakukan penelitian secara berkelompok, Anda harus dapat melakukan koordinasi dengan anggota lainnya. Rencana kerja yang telah Anda siapkan akan sangat membantu Anda selama penelitian berlangsung. Dalam kaitan ini, bagaimana Anda memperoleh informasi yang Anda perlukan, baik melalui sumber-sumber primer atau primary sources, maupun sekunder atau secondary resources. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu, sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Sumber-sumber primer. Yang pertama ada dokumen, selanjutnya ada observasi, ada survei, dan eksperimen. Sumber-sumber sekunder ada hemat waktu, ketelitian, relevansi, dan efektivitas biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lisna. Pada Saudari Lisna, saya persilakan. Selanjutnya, analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah Anda kumpulkan dari berbagai sudut pandang, Anda akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang Anda siapkan dalam suatu rencana kerja, yaitu pertama, perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana dapat menghitung rata-rata, perkembangan, dan korelasi. Salah satu cara untuk melihat data adalah dengan mencari rata-ratanya. Dalam hal ini, rata-rata dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu mean, median, dan modus. Selanjutnya. Yang kedua ada kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Yang ketiga ada rekomendasi. Kesimpulan berbeda dengan rekomendasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Sedangkan rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu rekomendasi yang baik paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu pertama praktis, yang kedua dapat diterima oleh pembaca, dan ketiga penjelasannya cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firas. Oke. Checklist 7C untuk penulisan laporan formal. Yang pertama itu ada completeness and conciseness. Itu mencakup keseluruhan, dibutuhkan fakta yang lengkap dan sesuai dengan tujuan laporan untuk menjawab seluruh pertanyaan pembaca. Selanjutnya mencakup apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana yang tepat dengan tujuan penulisan dan pembaca.
Selanjutnya, harus dapat menyajikan uraian dengan figur-figur yang lengkap dengan yang diminta. Selanjutnya itu adalah susunlah laporan yang mencakup hal yang penting saja dengan tujuan dan keperluan pembaca. Nomor 2, yaitu concreteness, conviction, objectivity. Yang pertama, gunakan kata dan angka yang spesifik, karena hal ini akan memperjelas dan meyakinkan laporan Anda. Yang kedua itu, nyatakan sumber informasi dalam pendahuluan, batang tubuh, atau appendix. Yang ketiga, dapat menjamin bahwa sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, dalam mengutip, mengungkapkan, atau meringkas sesuatu hal Anda harus objektif. Yang keempat, itu pertimbangan dengan hati-hati dasar dari kesimpulan Anda. Yang kelima, hindari penulisan yang bersifat emosional. Yang ketiga, consideration and courtesy. Yang pertama itu terapkan suatu keterpaduan yang serasi dalam penelitian Anda. Yang kedua, pilih susunan perencanaan Anda secara induktif atau deduktif untuk mendapatkan reaksi yang efektif dari pembaca. Yang ketiga, susunan topik yang ada dalam laporan batang tubuh pembaca setelah mempertimbangkan kepentingan pembaca. Terus yang terakhir itu sesuaikan gaya penulisan dan formalitas laporan dengan keinginan pembaca. Terus yang keempat itu ada clarity. Yang pertama itu ungkapkan pernyataan Anda dengan jelas sehingga dimengerti pembaca. Selanjutnya, masukkan definisi dalam menggunakan istilah teknis pada bagian pendahuluan, batang tubuh, atau appendix. Dan yang terakhir itu dalam membandingkan figur, gunakan presentasi, ranking, rasio. Bila terdapat angka pecahan lebih baik dibulatkan agar lebih dimengerti. Dan yang kelima itu ada correctness. Yang pertama itu periksalah kembali semua fakta, tata bahasa, dan lainnya. Selanjutnya, bedakan dengan jelas antara fakta, gagasan, kesimpulan seluruh teks, dan bagian akhir. Selanjutnya, teliti kembali penyusunan judul dan subjudul. Terus, tulis kesimpulan itu dengan teliti dan tidak berlebihan. Selanjutnya, periksa lagi apakah laporan Anda tersebut mempunyai kualitas yang baik, dilihat dari segi yang lainnya. Dan periksa tata laporan itu apakah cukup menarik. Selanjutnya, pada laporan yang panjang, periksa kembali ketepatan semua bagian, kata pengantar, dan bagian perlengkapan lain. Dan yang terakhir, jangan memasukkan bahan-bahan baru pada bagian akhir. Oke, saya serahkan kepada Pandu Habib Anugrah kembali. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Itulah tadi hasil dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.